Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Indonesia Soekarno akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu mengenai tingginya angka putus sekolah di Indonesia. Saya selaku moderator yang akan membawakan jalannya acara. Langsung saja kepada yang akan membacakan jawabannya, kepada Cinta. Sebelumnya perkenalkan, saya Anastasia Nasution. Saya Raisa Susana Bagus. Saya sudah berdiri Juli. Selanjutnya untuk pembacaan jawaban akan dibacakan oleh saudari Cinta, kepadanya dipersilakan. Pertanyaan yang pertama, mengapa faktor ekonomi dianggap sebagai penyebab utama meningkatnya angka putus sekolah? Jawabannya, tentu saja faktor ekonomi menjadi dalam utama penyebabnya angka putus sekolah yang tinggi. Karena pada saat ini biaya sekolah masih relatif mahal, yang membuat masyarakat yang ekonominya rendah cenderung lebih memilih putus sekolah dan memilih anaknya untuk bekerja sejak dini. Contohnya kayak misalnya beli ojek payung, kan juga banyak kan di jalanan itu banyak anak-anak seusia kita yang jadi manusia silver ya. Yang kedua, apabila dikaitkan dengan Pancasila, kasus tersebut merupakan ketidaksesuaian dari sila berapa? Nah, kasus tersebut termasuk sila kelima. Karena pada realitanya, pemerintah itu belum bisa mengalokasi dana sosial secara merata, serta belum meratanya kualitas dan kuantitas pendidikan di Indonesia. Jadi pendidikan di Indonesia ini belum semuanya kayak kualitasnya bagus, masih ada sekolah-sekolah yang kurang layak. Yang ketiga, ada faktor lain selain faktor ekonomi yang menjadi penyebab meningkatnya putus sekolah. Apabila ada, apa saja faktornya? Apa saja faktor tersebut? Faktor ekonomi juga tidak menjadi faktor utama yang meningkatkan angka putus sekolah. Alasan yang tepatnya adalah masih banyaknya anak-anak yang malas dan kurangnya semangat menjadi sekolah juga. Jadi kayak keuangan itu sebenarnya bukan faktor utama, tapi rasa malas juga ini jadi faktor utama kita buat lanjut atau mulai sekolah. Kadang masih banyak orang anak-anak zaman kayak misalnya zaman sekarang tuh masih malas-malasan itu. Jadi kayak udah buat apa sekolah, mending kayak langsung kerja aja. Ada yang mungkin ada yang langsung nikah. Yang keempat, pada saat ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi masalah ini. Di antaranya dengan memberikan bantuan operasional sekolah, beasiswa, sekolah gratis dan sebagainya. Menurut Anda, apakah upaya pemerintah tersebut sudah berhasil merupakan tingkatan keberhasilannya? Sebenarnya pemerintah itu sudah berhasil ya dalam kebijakan yang sudah dibuat dalam bidang pendidikan. Tetapi dalam kebijakan tersebut belum adil, karena masih banyak para pelajar dari kalangan bawah yang tidak mendapatkan itu semua. Jadi kayak bantuan dari pemerintah tuh gak semuanya orang dapat. Kayak misalnya orang kaya yang dapat, kayak misalnya yang kalangan bawahnya malah dapat. Yang kelima, selain pemerintah, siapa lagi yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah ini? Apa saja peran yang dilakukan? Sebenarnya buat mengatasi masalah ini tuh bukan pemerintah aja ya, dari orang tuanya juga itu faktor utama. Terus juga ke peserta didiknya dan pihak sekolah. Seperti orang tua yaitu menasihati tentang pentingnya pendidikan. Jadi kan banyak kan orang tua zaman dulu masih mikirnya kayak ya udahlah buat apa kayak sekolah tinggi kalau akhirnya jadi apa. Padahal tuh sebenarnya pendidikan itu kan lebih penting kan dari apapun. Jadi harusnya tuh orang tua itu menanamkan pentingnya sekolah kepada anak-anaknya, kayak nasihatin kamu harus sekolah ya, kamu bisa lebih tinggi derajatnya dari mama. Yang keenam, pertanyaannya benar. 21. Yang keenam, apa solusi yang Anda ajukan untuk mengatasi masalah ini? Bagaimana strateginya upaya solusi berhasil? Solusi untuk menanggulangi anak putus sekolah yaitu dengan kayak mengajak kembali atau mengingatkan kepada mereka tentang pentingnya pendidikan. Namun sebenarnya tuh kalau buat kasus ini balik lagi ke diri sendiri, mau atau enggaknya lanjut sekolah. Jadi kita itu nggak bisa kontrol orang lain untuk dia bisa kayak kita tuh pengennya dia sekolah, tapi kita nggak bisa kontrol kan.
Jadi balik lagi ke diri sendirinya. Terus yang ketujuh, kemukakan bentuk pelanggaran hak warga negara yang pernah terjadi di daerahmu, bagaimana solusinya untuk menyelesaikannya. Masih banyak nih, jadi kan di sekeliling kita tuh masih banyak orang kaya yang menggunakan KIP semata-mata demi mendapatkan beasiswa buat anaknya nih, kayak orang misalnya anggota DPR kami, anaknya tuh malah didaftarin KIP, padahal kan kita tahu kan DPR tuh gajinya gede kan. Nah, jadi orang miskinnya tuh bakal gak dapat. Terus penyelesaiannya seharusnya pemerintah ini melakukan survei mendalam terhadap orang-orang yang menggunakan KIP dengan melihat latar belakang ekonomi orang yang menggunakan KIP. Jadi lebih baik kayak survei langsung ke rumahnya gitu. Karena kan sekarang tuh zamannya cuma ngajuin berkas dan kebanyakan pemalsuan gitu. Sekian dari kami, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Sekarang aja. Perkenalkan, nama saya Melani dari kelompok Wahid Hasim. Tadi kan ada penyebab angka tingginya sekolah kan. Salah satunya kan malas-malasan. Nah, gimana sih tanggapan kalian mengenai siswa yang suka malas-malasan di sekolah? Ya. Saya perwakilan dari apa? Ada kelompok apa? Orang tua tuh banyak yang milih buat gak nyekolahin anaknya, tapi banyak yang milih buat anaknya biar kerja aja. Terus kayak gimana sih caranya buat nyadarin orang tua kalau sekolah itu penting buat anak-anaknya? Perkenalkan, nama saya Tiara Ariani dari kelompok Kata. Izin bertanya, salah satu tujuan negara sesuai amanat Undang-Undang 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun sampai saat ini 77 tahun Indonesia merdeka, masih ada segenap masyarakatnya masih belum mempunyai akses mengenyam dunia pendidikan formal selayaknya seperti masyarakat desa. Bagaimana tanggapan kelompok kalian dan apa solusi yang harus dilakukan untuk masalah tersebut? Izin bertanya, saya Riza Elakib dari kelompok Jenderal Sudirman. Indonesia memperoleh ranking ke-55 dari 78 negara sebagai peringkat pendidikan terbaik di dunia. Ini merupakan angka yang sangat bobrok dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita seperti Malaysia dan Singapura. Nah, faktor ini bisa terjadi dari siswanya atau dari gurunya. Kemukakan pendapat kelompok kalian, apa yang cara seperti apa untuk meningkatkan mutu guru di Indonesia? Terima kasih. Saya Hasna Fauzia dari kelompok Gatot Subroto. Izin bertanya, bagaimana tanggapan kalian mengenai orang yang mikir kalau misalkan buat apa sih perempuan sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya ke dapur juga? Jadi menurut kalian tanggapannya gimana untuk menghadapi permasalahan tersebut? Ini ya, semenjak Indonesia merdeka itu Indonesia kurang lebih sudah 11 kali ganti kurikulum. 11 kali. Yang terbaru adalah kurikulum merdeka. Setiap ganti menteri, setiap ganti presiden, kurikulum baru. Nanti mungkin 2024 itu baru lagi tuh. Kurikulum itu kan untuk pengajaran di sekolah. Jadi bagaimana menurut kalian
kurikulum yang bisa diterapkan di sekolah-sekolah itu. 10 menit cukup? Cukup ya? Cukup. Izin menjawab pertanyaan pertama dari kelompok Wahid Nasib ya. Gimana tanggapan bagi yang malas? Kan tadi udah dijelasin ya. Kalau sifat malas kan itu dari diri sendiri. Kita itu nggak bisa kontrol orang buat berubah gitu. Jadi sebenarnya buat berubah lebih baik itu kita bisa sih kayak ngasih motivasi ke dia gitu. Ayo kayak rajin, kan bentar lagi misalnya mau ke unit kamu nih, kamu mau ke unit mana gitu. Tapi dia masih males-malesan. Dia tuh kayak gak bisa kontrol gitu loh. Jadi males kan ya udah, kalau dia males, kalau kita ngasih motivasi juga gak akan masuk gitu. Kalau menurut aku sih buat yang males, mending kurang-kurangin malesnya. Karena kan bentar lagi tuh pasti banyak kan harapan-harapan ke depannya. Kalau misalnya kita diam males-malesan itu gimana ke depan, apa sih harapan kita bisa kita wujudin kalau kita terus males-malesan? Mengerti nggak? Gimana, puas? Puas. Aman nggak? Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Supomo. Yang pertanyaannya, bagaimana cara menyadarkan orang tua kalau sekolah itu penting daripada langsung kerja? Jadi jawabannya, untuk menyadarkan orang tua supaya paham akan pendidikan itu, bisa diberi sosialisasi bahwa pendidikan itu bukan hanya berpengaruh untuk pendidikan sendiri, tapi di bidang lain seperti ekonomi, politik, kesehatan juga pasti akan mempengaruhinya. Dan untuk kedepannya itu orang tua karena sering diberi arahan atau diberi perarahan tentang pendidikan ini, si anak ini pasti akan disupport oleh orang tuanya untuk melanjuti pendidikan yang lebih. Gimana? Jeki. Jeki, siapa? Oh, trời, kira mut.